Oke, semuanya. Saya akan lanjutkan lagi materi trigonometri 5 tentang rumus trigonometri pada segitiga. Tadi kita sudah belajar cabang pertama, ini menghitung panjang sisi dan besar sudut. Ada dua ya, aturan kosinus, aturan kosinus. Setelah itu rumus trigonometri pada segitiga ini adalah menghitung luas ya. Sekali lagi ini sebenarnya kalau di kurikulum baru ini 2 KD, tapi pada pembahasan ini saya jadikan 1 KD saja ya. Karena ini ya, ada nyambungnya ya. Menghitung luas segitiga, ini kondisinya yang pertama itu adalah jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua, menghitung luas jika ketiga sisinya diketahui. Jadi ada 2 yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana materinya? Kita langsung saja simak ya. Saya akan langsung ke materinya. Oke, menghitung luas segitiga. Menghitung luas segitiga itu sebenarnya sudah kalian pelajari sejak masih SD atau sekolah dasar. Rumus luas segitiga itu sudah pasti pernah dijelaskan ya. Pasti nih, saya yakin pernah dijelaskan. Ini ya, rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2 sama saja. Nah, ini bisa digunakan jika alas dan tingginya sudah diketahui. Alas itu biasanya ya kita sebut alas itu yang di bawah ya, alas itu di bawah, alas di bawah. Tinggi itu sebenarnya adalah garis yang tegak dengan alas dan mencapai puncaknya sebenarnya. Itu tinggi namanya. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak seperti ini kondisi segitiganya? Alas dan tingginya tidak diketahui atau ada alas tapi tingginya juga tidak diketahui. Salah satunya tidak ada. Nah, kita akan perhatikan materi berikut ini ya. Sesuai dengan yang tadi, di cabang pertama itu adalah menghitung luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apitnya. Segitiga yang akan kita hitung luasnya, kita analisis itu, kita bisa hitung juga dengan kondisi ini ya. 2 sisi dan 1 sudut apit. Ilustrasinya begini, misalnya saya punya segitiga ABC. Segitiga ABC ini kita bisa buat rumus luasnya begini. Nah, ada 3 kemungkinan. Mana yang digunakan? Gunakan yang sesuai kondisi dan petunjuk pada soal. Luas segitiga ABC itu pertama bisa jadi jika yang diketahui sisi A dan sisi B serta sudut C, berarti rumus yang pertama. Setengah kali A kali B kali sinus sudut C. Kalau yang diketahui sisi A, sisi B, dan sudut C. Sudut C-nya ini kalau dia sudut istimewa oke, tetapi jika tidak ya apakah kalkulator ya. Kalkulator itu yang dibutuhkan. Yang kedua, kalau yang diketahui sisi A dan sisi C dan juga sudut B-nya. Jadi yang kedua setengah kali A kali C sinus B. Atau bisa jadi kalau yang diketahui sisi B dan C serta sudut A, jadinya rumusnya kenanya yang ketiga. Setengah kali B kali C kali sinus sudut A. Ini jangan dihafal ya, tetapi pahami kondisinya ya. Kita pilih mana yang sesuai dengan petunjuk yang ada, unsur mana yang diketahui itu kita gunakan. Nah, rumus tersebut jika digunakan pada segitiga ABC, kalau sudutnya ada yang siku-siku ya, misalnya begini, segitiga ABC, misalnya sudutnya siku di A, sudut siku-siku itu berarti 90 derajat. Kalau seperti itu bagaimana ceritanya? Kita hitung, berarti luas segitiga ABC, kita lihat yang di atas ya. Kalau sudut A siku-siku berarti kan sisinya itu yang diketahui sisi apit itu adalah sisi B dan sisi C ya, kali sinus sudut A. Berapa hasilnya? Kita hitung ya. Berarti luas segitiga ABC itu adalah 1/2 kali B kali C kali sinus 90 derajat. Nah, ya. Jadi ini sudah berurutan ya, BCA gitu ya, BC sin A gitu ya. Jadi hurufnya muncul semua ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lagi ya, berarti luas segitiga ABC itu adalah setengah kali B kali C kali sinus 90 derajat itu 1 nilainya. Kalau kalian lupa silahkan dicek lagi. 1 itu identitas perkalian ya, berarti
kita bisa sederhanakan, jadinya setengah kali C. Coba lihat, ternyata ini mirip dengan rumus dasar luas segitiga yang ada di atas. Setengah alas kali tinggi, berarti kalau memang dia saling siku-siku ya otomatis salah satunya akan jadi alas dan yang lain jadi tinggi, seperti itu. Persis ya. Nah, dengan adanya rumus ini kita jadi punya beberapa opsi untuk menghitung luas segitiga. Bagaimana caranya kita akan bahas nanti di contoh soal. Tetapi untuk contoh soal ini saya akan buatkan video khusus supaya ini durasinya tidak terlalu panjang. Ya. Ini adalah uraian materinya, ini adalah luas segitiga yang pertama. Nanti kita akan bahas contoh soalnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.